Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Berjumpa kembali di channel saya, Pak Fikri, dan mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini anak-anak sekalian kita lanjutkan pembelajaran kita yang masih dengan sistem daring di tema 7 dan subtema 1, dan dipersiapkan buku temanya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sini Bapak sudah buka bukunya ya. Ya, silakan dapat dilihat di buku kalian, dicek ya. Ya, silakan dibuka di halaman 13 anak-anak sekalian ya. Seperti biasa, videonya mohon jangan dipercepat karena Bapak akan sedikit menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini ada bacaan anak sekalian, ayo baca, yaitu bandeng presto. Mungkin kalian pernah dengar anak sekalian ya. Nah, apa sih bandeng presto itu? Kalian bisa baca sendiri, namun di sini Bapak jelaskan sedikit ya. Bandeng presto itu adalah ikan bandeng anak sekalian ya. Ikan bandeng itu ikan laut ya, yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Lalu apa sih panci presto itu? Ya, panci presto itu adalah suatu panci alat anak-anak sekalian ya, berupa panci, namun dia mempunyai uap air yang bertekanan sangat tinggi, sehingga ketika direbus ya atau dimasak menggunakan panci tersebut, maka daging ikan itu sangat cepat lunak ya, mudah lunak, lembut artinya. Bahkan durinya pun itu melunak. Nah, itulah teknologi ya anak-anak sekalian ya, salah satu bentuk teknologi dalam pengembangan pangan, yaitu adanya diciptakannya yaitu panci presto seperti itu. Nah, bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, lalu kunyit, dan garam ya. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Jadi inilah kelebihan dari panci presto ya, seperti itu. Anak-anak sekalian, setelah matang bandeng presto dapat dikemas. Nah, cara mengemas bandeng presto itu menentukan daya tahan ikan. Ya, jadi tidak sembarangan. Ketika kemasannya tidak bagus atau tidak baik, maka daya tahan ikan tentunya akan lebih cepat. Namun jika ingin bertahan lebih dari 5 hari, bahkan sampai 3 bulan ya, maka bandeng presto tersebut ya setelah matang itu di plastik ya, atau dibungkus menggunakan plastik yang menggunakan plastik tahan udara anak-anak sekalian ya. Jadi bandeng presto tersebut dibungkus dengan plastik yang tahan udara ya. Ada jualannya anak-anak sekalian ya, seperti itu. Lalu lanjut anak-anak sekalian, di sini akan Bapak jelaskan kembali adalah di halaman 14 ya, dapat dilihat di bukunya. Di sini tentang informasi. Nah, di sini ada kotak
informasi 1, informasi 2, ya. Nah, apa sih informasi? Informasi itu adalah berita, ya, menyampaikan suatu berita yang benar, anak-anak sekalian, ya. Jadi informasi itu sebenarnya, ya, itu penyampaian suatu berita, ya, itu dengan cara yang benar atau berita yang benar, ya. Jadi penyampaian suatu berita yang benar, ya. Jadi kalau zaman sekarang, anak-anak sekalian, kalian bisa lihat nih, banyak informasi-informasi yang penuh dengan kebohongan atau disebut dengan istilah hoax, ya. Nah, itu tidak perlu disampaikan. Makanya, ya, anak-anak sekalian, jika kita menyampaikan satu informasi, suatu berita kepada orang lain, maka dicari dulu kebenaran berita tersebut, ya. Seperti itu. Ini yang dapat kita ambil pelajarannya, anak-anak sekalian, ya, dalam pembahasan ini. Contoh di halaman 14 ini, anak-anak sekalian, di sini ada informasi 1. Informasi satu adalah bandeng presto dimasak menggunakan. Nah, jadi bandeng presto itu dimasak menggunakan apa? Kalian kan sudah baca, sudah tahu informasinya, ya, sudah tahu apa penjabaran dari wacana atau bacaan yang tadi di halaman 13, ya. Maka harusnya kalian insya Allah akan tahu, ya, bandeng presto itu dimasak menggunakan apa. Lalu informasi kedua, panci presto akan membuat daging menjadi apa? Nah, jadi ketika kita mengetahui satu informasi yang benar, maka memang boleh kita sampaikan, anak-anak sekalian, ya. Nah, karena berdasarkan sumber, ya, berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, seperti halnya bacaan pada halaman 13 tersebut. Nah, jadi intinya ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari materi pada kesempatan kali ini, anak-anak sekalian, yaitu pertama adalah bahwasanya ada sebuah teknologi pengembangan pengembangan teknologi pangan, yaitu berupa suatu produk, ya, yang diciptakan untuk membuat daging, ya, atau ikan itu menjadi cepat empuk, ya, menggunakan panci presto, presto namanya, ya. Lalu yang kedua adalah bahwasanya dengan teknologi pengembangan pangan pula, bahwasanya ada diciptakan satu plastik, ya, untuk mengemas baik itu mungkin ikan ataupun makanan yang lain, yaitu plastik tanpa tahan udara, anak-anak sekalian, ya, plastik tahan udara, sehingga yang mungkin ketika suatu makanan yang kita masak itu hanya bertahan beberapa hari, dengan plastik ini jika kita kemas dapat bertahan selama 3 bulan, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu adalah tentang bagaimana sih informasi. Apa yang dikatakan informasi? Informasi itu adalah suatu penyampaian berita, ya. Tentunya di sini berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan, berita-berita yang baik, yang benar, ya. Bukan hanya baik saja, tapi yang benar. Seperti itu, anak-anak sekalian, ya. Kali ini akan Bapak berikan kalian tugas, ya, namun bukan di halaman 13, 14 atau di halaman 15. Kita ke atas, ya, di halaman berapa, ya? Nah, di halaman 11. Nah, di halaman 11 ini tugas kalian adalah, nah, ini ayo berlatih, ya. Amati gambar-gambar di bawah ini, hitung luas dari setiap gambar berikut. Di sini, anak-anak sekalian, silakan kalian kerjakan A, B, C, dan D digambar, anak-anak sekalian, digambar dengan rapi menggunakan penggaris, ya. Bahkan usahakan kotak per kotaknya ini sama ukurannya, anak sekalian, ya. Jadi Bapak akan periksa, anak-anak sekalian, ya. Nah, seperti ini kan, ini rapi, anak-anak sekalian, A, B, C, D. Nah, silahkan ini digambar, lalu di situ diisi, ya, luas bidang A itu berapa satuan, luas bidang B adalah berapa satuan, luas bidang C berapa satuan, ya, luas bidang D adalah berapa satuan, seperti itu aja. Jadi yang dikerjakan adalah tulis gambar bidang A, B, C, dan D, lalu dikerjakan yang Bapak lingkarin ini, ya, anak-anak sekalian, ya, hanya sampai D saja. Nah, jadi ini tuh, ya, biar jelas. Oke, anak-anak sekalian, seperti itu aja, anak-anak sekalian, ya. Silakan dikerjakan, selamat mengerjakan, dan tetap semuanya belajar daring di rumah. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.